Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat luar biasa di mana idola kita bersama yaitu Alireza Firoja berhadapan dengan Nihal Sarin yang menduduki puncak klasemen sementara itu dalam perhelatan FIDE Grand Swiss tahun 2025. Alireza dan kawan-kawan, menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Alireza berhadapan dengan Nihal Sarin. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Alireza atau Nihal Sarin? Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Nihal Sarin megang buah putih sementara Alireza Firoja megang buah hitam. Nihal Sarin memulai pembukaan yang sangat agresif yaitu E4 dimainkan, dijawab dengan C5, Sicilian Defense dimainkan. C3 oleh Nihal Sarin, kuda F6, E5 dimainkan untuk mengusir kuda, kuda D5 dimainkan oleh Alireza Firoja, kuda F3, kuda C6 dimainkan, gajah C4 ya. Ini ada banyak variasi ya, variasi daripada Sicilian Defense, ada variasi terbuka, ada variasi tertutup. Biasanya kalau variasi terbuka itu ada pertukaran pion di pusat ya. Kalau tidak ada pertukaran pion, saling kunci itu Sicilian Defense. Tertutup, ada macam variasi-variasi ya. Kemudian hitam kuda B6 dimainkan, gajah B3 dimainkan, D5 ya, langsung end pasan ya. E kali D6 dimainkan, C4 oleh hitam, gajah C2 dimainkan, menteri kali D6 dimainkan, langsung sikat pion ya. Rokade, putih langsung ke rokade. Sementara Alireza G6 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk mengeluarkan gajah. Gajah Alireza Firoja membentuk gajah Vincenzo biar Alireza rokade pendek. Kemudian putih kuda A3 dimainkan, gajah G7 dimainkan, B3, pion kali pion, langsung saja pion disikat, pion kali pion, A kali B3, kuda D5 dimainkan, gajah E4, menteri D8, kuda C4, benteng B8 dimainkan, kuda G5. Kemudian hitam memainkan E6. Ini juga langkah blunder ya, langkah blunder dibalas dengan blunder. Hitam mengancam kuda di posisi seperti ini. Kemudian putih memainkan gajah ke A3. Yap, langsung saja disikat ya. Disikat gajah daripada putih. Apakah ini gratis? Enggak, tentu saja enggak gratis guys, karena ada ya jawaban selanjutnya itu F4, kemudian menteri dimainkan ke F6, ya, menteri dimainkan ke E2, kemudian kuda dimainkan ke DE7, G4 dimainkan, ya, langsung mendobrak ya. Kemudian hitam menteri H4 dimainkan, kuda D6, skak, raja F8, gajah C5 dimainkan, H5, gajah kali C6 dimainkan, B6, kemudian kuda kali C6 dimainkan, kuda kali C8 maksudnya, benteng kali C8, gajah F2 dimainkan mengusir menteri, menteri kali G4 skak, ya, menteri kali menteri, pertukaran menteri, pion kali pion, kemudian gajah dimainkan ke B7, benteng D8, benteng kali A7 dimainkan, gajah F6, benteng A2, raja G7 dimainkan, gajah A6, kuda D5, gajah E2 dimainkan, B5, gajah kali G4, B4, benteng A7 dimainkan,
pion kali pion, B kali C3, D kali C3, pion kali pion, makan, benteng H8 dimainkan, C4 mengusir kuda, kuda kali F4 dimainkan, C5 kuda D3 dimainkan, gajah E3, benteng D5. Kemudian pada langkah selanjutnya, putih melakukan langkah blunder dan ini yang menentukan kemenangan daripada kedua pemainnya. Ini momen krusial, momen penentu kedua pemain. Langkah inilah langkah penentu daripada kedua pemain, yaitu gajah ke F3 dimainkan. Boom! Di sini evolution bar berpihak pada Ali Reza Firoja. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada putih di posisi seperti ini. Langkah terbaik daripada putih di sini harusnya mengancam kuda, guys ya, bukan ke situ ya, mengancam kuda. Kalau misalnya ada jawaban kuda kali C5, maka akan ada gajah C4. Ya, ini yang akan terjadi ya. Mengusir kuda, guys. Ya, kudanya diusir, ser ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Nihal Sarin memainkan gajah ke F3. Kemudian apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Langkah terbaik daripada hitam menurut Stockfish adalah benteng dimainkan ke E5. Ya, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya hitam juga memainkan benteng E5. Ali Reza menemukan langkah terbaiknya. Putih gajah D2 dimainkan. Kemudian benteng kali C5, raja H1, benteng C2 dimainkan. Di sini evolution bar sudah berpihak pada Ali Reza ya. Chance kemenangan daripada Ali Reza ini sangat tebal sekali ya. Kemudian gajah E3 dimainkan, benteng H8, gajah G1, benteng H4 dimainkan, benteng A4, benteng kali A4 dimainkan. Ya, kemudian pion kali A4 dimainkan. Ya, ide daripada Nihal Sarin di sini untuk menciptakan pion bebas ya, untuk mempromosikan pionnya. Tapi akan dihalangi oleh perwira hitam yang masih banyak ya, perwira hitam di sini. Kemudian hitam benteng A2 dimainkan untuk mengancam pion. Gajah C6 dimainkan, gajah E5, benteng F3, kuda F4, gajah B5, F5 dimainkan, gajah C5, benteng C2, gajah G1, kuda D5, benteng F2, benteng C3, benteng F1, raja F6, benteng E1, benteng A3, gajah D7, benteng A2, H4 dimainkan, kuda C3, gajah B6, kuda E4, angka yang kurang akurat, gajah C6 dimainkan, kemudian gajah G3 dimainkan, benteng B1 dimainkan, benteng B1 dimainkan, gajah F2, benteng D8 skak, raja E5 dimainkan, gajah C7 skak, raja F6, kemudian gajah D8 skak. Sepertinya Nihal Sarin mengajak remis ya. Udah bolak-balik ya 2 kali. Raja G7 ya, Ali Reza menghindari remis ya. Kemudian putih melakukan langkah yang kurang akurat yaitu gajah G5 dimainkan. Boom. Ini langkah yang kurang akurat. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Langkah terbaiknya menurut Stockfish ya, skak benteng di B7 ya. Tapi kita kembali ke partai aslinya. Ali Reza
memanfaatkan kesalahan daripada gajah G5, yaitu ya langsung sikat ya. Kuda kali G5 dimainkan, pion kali kuda, kemudian gajah H4 dimainkan, benteng B7, skak, raja F8, gajah D7, raja E7 dimainkan, gajah B5 skak, open skak, raja D6, benteng G7, gajah makan, gajah kali G5, benteng kali G6, benteng A1 skak, raja G2 dimainkan, kemudian gajah E3, raja F3, gajah B6 dimainkan, raja E2, benteng A2 skak, kemudian raja dimainkan ke D3, benteng A3 skak, raja D2, F4 dimainkan, gajah C4, benteng E3 dimainkan, benteng F6, gajah A5 skak, raja D1, F3, benteng F7, E5, gajah A6, E4, kemudian gajah B7 dimainkan oleh putih, raja E5, benteng E7 skak, raja D4. Di langkah selanjutnya, putih lagi-lagi melakukan kesalahan, yaitu benteng D7 blunder. Kemudian raja dimainkan ke C3, gajah A7, ya langkah blunder ya, blunder dibalas dengan blunder ya. Apa langkah terbaiknya? Ya benar ya, atau langkah terbaiknya harusnya di sini ya, mengorbankan ini ya, atau ya posisi seperti inilah bagus ya, posisi putih seperti ini ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya, putih lebih memilih gajah A6, kemudian raja B3 dimainkan, raja C1, benteng kali, bukan kali ya, mohon maaf, benteng E1 skak, kemudian ditutup, F2 dimainkan. Nah, pada posisi seperti ini, Nihal Sarin menyerah. Kenapa menyerah? Karena waktunya sudah mepet. Ya sama-sama 1 menit sih ya. Ali Reja 1 menit 43, Nihal Sarin 1 menit 35. Padahal ini catur klasik ya. Nihal Sarin menyerah karena posisinya serba salah. Apa yang kita pelajari daripada pertandingan kali ini? Kalau kita lihat momen krusialnya kenapa Ali Reja Firoja menang, karena dia pintar memainkan permainan posisional. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.